Halo semua, perkenalkan nama saya Estina Satifah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan pemanfaatan kertas bekas menjadi kartu ucapan dalam UMKM Kota Batam. Yang pertama adalah latar belakang. Meskipun sudah memasuki era digital, sampah kertas sendiri sampai saat ini masih mendominasi. Jadi semenjak adanya pengurangan bungkus plastik yang digantikan dengan wadah dari kertas, itu menambah adanya limbah kertas. Kebutuhan kertas mengalami kenaikan 2% per tahun, menjadi industri kertas memiliki potensial yang dikembangkan. Usaha kami membuat produk kartu ucapan terima kasih serta kemasan untuk produk dengan bahan dasar dari kertas daur ulang. Kemudian diberikan desain yang diinginkan oleh konsumen dan kemudian dicetak di atas kertas daur ulang tersebut. Berikut adalah prediksi omset selama 1 tahun dari bulan Maret sampai Februari. Bisa dilihat ada pendapatan, pengeluaran, dan cash flow. Pendapatan itu dari 20 juta sampai 26 juta. Pengeluaran dari 4 juta sampai 6 juta. Sedangkan cash flow dari 16 juta sampai 20 juta. Penerapan integrasi proyek di sini adalah kumpulan aktivitas dan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengombinasi, dan menyatukan serta koordinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang berkesinambungan. Jadi konteks manajemen proyek di sini adalah integrasi dalam hal pengendalian, konsolidasi komunikasi, serta tindakan integratif untuk mengontrol eksekusi proyek tersebut dan cara mengelola target dan kebutuhan dalam proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Stefania. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan proyek charter tujuan usaha Story.id. Jadi ada 3. Yang pertama, dapat meningkatkan keuntungan. Yang kedua, meningkatkan daya tarik dan nilai jual dari produk yang akan kami tawarkan. Dan yang ketiga, usaha ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan sumber pendapatan para pengumpul produk bekas. Oke, jadi selanjutnya itu adalah metodologi analisis ekonomi usaha selama 1 tahun dengan perkiraan pengeluaran biaya per bulan sebesar 5.739.000, maka diasumsikan menghasilkan produk berupa tingkat card sebanyak 17 lembar di harga per piecesnya itu 350 perak dan kemasan produk sebanyak 12 lembar dengan harga per piecesnya itu 1.500 dengan pengasumsian produk terjual habis. Maka dapat diperkirakan perhitungan pengeluaran tahunan sebagai berikut. Rumusnya itu total investasi ditambah dengan total biaya bahan baku per tahun ditambah penyusutan per tahun. Hasilnya bisa dilihat di slide. Oke, jadi selanjutnya ada analisis SWOT, ada 4. Yang pertama itu strength. Jadi kekuatan kami itu ramah lingkungan, unik karena desain sendiri, dan harga dapat bersaing. Untuk weakness, kelemahan kami itu proses pembuatan yang cukup memakan waktu dan belum seterkenal pesaing yang sudah ada. Untuk opportunity, peluang kami itu masih belum banyak pesaing dan baik untuk para pencinta lingkungan. Untuk threat, ancaman yang kami hadapi itu kurangnya persiapan dan pendanaan yang masih minim. Halo semua, perkenalkan nama saya Vanoliana, NPM 19411367. Nah, kali ini saya akan menyambung tentang alur perencanaan dari Story.id. Jadi, alur perencanaan dari Story.id ini yang pertama-tama kita itu mengobservasi secara daring. Karena kan saat ini kan lagi pandemi Covid nih. Jadi, untuk menghindari terjadinya terinfeksi COVID, makanya kami di sini hanya melakukan observasi itu secara online atau daring. Terus di sini kami juga mencari ide dan merancang bentuk bisnisnya. Kemudian kami membeli bahan dan mempersiapkan peralatan yang diperlukan dalam proses pembuatan. Nah, pembeliannya di sini karena dalam masa COVID seperti ini kami melakukannya hanya melalui online. Terus kami juga di sini menghitung dan menentukan kos penjualannya, jadi agar tidak mengalami kerugian ataupun mengalami yang namanya minus. Terus kami di sini juga melakukan proses pembuatan produk, pembayaran secara digital, orderan masuk dari customer, dan seperti yang dijelaskan pada di bawah ini. Oke, jadi di sini jadwal kegiatannya itu kami melakukan observasi. Terus di sini person penanggung jawabnya adalah saya. Terus selanjutnya juga bisa dilihat seperti yang ada pada tabel di bawah. Nah, untuk pencapaian dari tujuan program di sini, outputnya itu akan menghasilkan dari thank you card dan pengemasan produk.
Untuk outcomes-nya, kami di sini memiliki hubungan yang baik antara para supplier dan bahan baku, terus juga orang-orang menjadi lebih mengetahui pentingnya penggunaan produk daur ulang atau ramah lingkungan. Terus sebagai social event juga dapat meningkatkan interaksi antara peserta atau mengurangi sikap antisosial dan menjalin kerjasama teamwork. Impact dari ini adalah dengan menggunakan kertas daur ulang, kita dapat mengurangi sampah kertas dan dapat di-reuse. Orang-orang dapat mengetahui pentingnya melakukan daur ulang kertas dan mendapatkan pengalaman yang menarik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.